Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sebelumnya Pak An ya sudah hadir di tengah kesibukannya. Beliau sehari-harinya juga berkutat terkait dengan ilmu komunikasi begitu ya, penyiaran dan lain-lain. Beliau juga merupakan mantan ex-jurnalis salah satu TV nasional di Indonesia. Baik Pak An, ini berbicara tentang hari data pribadi sedunia ini menjadi penting. Mengapa? Karena saat ini untuk data pribadi itu bukan lagi tajuknya pribadi ya Pak An ya, karena semua orang bisa mengakses data kita dimanapun mereka berada, dan itu pun menjadi kesalahan kita sendiri juga. Kalau Pak An melihat situasi saat ini seperti apa Pak An? Kalau Pak An juga bisa menganalisis apa yang kira-kira terjadi begitu, kemudian untuk hari data pribadi ini harus kita sounding sejauh ini, silakan Pak An. Baik, terima kasih ya Mbak Rizka ya. Ini topik yang sangat menarik untuk pagi hari ini. Para pendengar, terkait dengan data pribadi, kalau situasinya seperti sekarang ini mungkin di Indonesia gitu ya, mungkin labelnya data pribadi tapi ujung-ujungnya itu udah tersebar gitu ya. Ini bisa kita coba lihat dalam mungkin contoh kecil saja dulu kita di lapangan. Kalau kita sekarang kan kalau berbagi pesan itu sudah menggunakan teknologi chat ya, saya sebut saja mereknya mungkin WhatsApp ataupun Telegram. Nah harusnya teknologi seperti SMS yang lama itu harusnya kosong di kolom SMS-nya gitu. Tetapi kita malah setiap hari menerima gitu ya, setiap hari menerima pesan
dari nomor-nomor yang tidak kita kenal gitu. Bahkan isinya juga sudah menyebut nama kita gitu kan. Padahal kita tidak pernah rasa-rasanya itu membagikan nomor nomor telepon kita ke nomor tersebut gitu. Bahkan yang paling menarik itu adalah yang agak serem gitu ya. Itu bahkan isi pesannya itu sambil menyapa nama gitu. Loh, ini dari mana ini? Ya, misalnya ayo gabung Darmawan, ikuti misalnya ya semacam misalnya tawaran-tawaran judol itu ya. Tapi yang menarik kan di sana dia memanggil nama ya. Nah, ini kalau mau tidak mau kita sudah bisa menduga bahwa data kita itu sudah bocor ya, sudah tersebar gitu ya, tanpa kita kemudian mampu untuk bagaimana melindungi data kita tersebut begitu ya. Ini praktek-praktek kecil yang bisa kita lihat di lapangan. Karena misalnya contohnya kalau Anda misalnya membeli kartu baru begitu kan diminta tuh kan verifikasi ya data-data pribadi kita. Bahkan ada, saya baca juga gitu, ada kasus di Indonesia gitu ya, manajer daripada operator gitu ya, operator seluler, untuk mengejar target penjualan, dia kemudian mendaftarkan 3.000 NIK. Nah, ini 3.000 NIK pelanggan yang ada di dalam perusahaan tersebut yang dia dapatkan, kemudian dia daftarkan itu untuk mengejar keuntungan pribadinya. Aduh, ini berarti apa? Serem sekali. Nah, itu contoh-contoh kecil. Contoh-contoh besarnya misalnya apa? Ini kalau kita lihat 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, dan bahkan mungkin ada juga beberapa hari kemarin itu kan ada data-data misalnya di BPJS ya yang kemudian bocor dan lain sebagainya ya oleh satu akun yang memiliki kemampuan untuk meretas data-data tersebut. Nah, inilah yang kemudian data kita seolah-olah saat ini sepertinya itu sudah tidak aman lagi, dan itu menjadi satu warning bagi kita bahwa mau tidak mau gitu ya, pemerintah gitu harus concern melihat ini. Dan saya rasa juga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bagus ya, dengan dikeluarkannya undang-undang ya nomor 27 tahun 2022, dan kemudian 2 tahun berikutnya kemudian diaplikasikannya, yaitu tentang perlindungan data pribadi yang mengatur semua bagaimana ya data kita itu ya harus bisa dijaga dengan sangat aman. Ya, itu menjadi satu hal yang penting ya, dan juga satu berita yang sangat baik, tetapi tentu banyak PR untuk bagaimana implementasinya di lapangan. Karena kita berbicara teknologi di sini, Mbak ya. Ketika kita berbicara teknologi ya, mau tidak mau kita berbicara banyak hal ya. Kita berbicara tentang sistem, kita berbicara tentang hardware, kita berbicara tentang software, kita berbicara tentang manusianya sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang sistem pengembangan sistem informasi di bidang komputer, itu yang paling lemah sebenarnya adalah aspek manusianya. Nah, ini yang menarik nih Pak An, ditahan dulu Pak An. Nah, tadi kan Pak An mengatakan bahwa sepertinya rasa-rasanya saya tidak pernah memberikan nama saya ataupun kontak pribadi saya kepada salah satu aplikasi misalnya begitu kan. Tapi kenapa dia bisa mengirimkan SMS ke kita atau bisa mengirimkan pesan dengan menyebut nama kita? Pak An, ini apakah mungkin bisa dikategorikan bahwa manusianya, SDM-nya dengan tidak sengaja begitu bisa memberikan data-data itu, atau mungkin literasi digitalisasi kita yang kurang nih Pak An, sehingga data kita itu sangat gampang bisa digunakan oleh orang-orang yang mungkin bermaksud untuk menjual, seller dan lain-lainnya ini Pak An. Baik, itu memang kombinasi itu ya, kombinasi itu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang indeks literasi digital Indonesia tahun 2023, itu yang paling terendah itu adalah aspek keamanan digital. Nah, aspek keamanan digital. Jadi kemampuan manusia atau ya kemampuan masyarakat kita untuk mewaspadai apakah dia memahami bahwa penyerahan data pribadinya itu dia lakukan dengan sadar atau tidak. Jadi memang kalau kita lihat itu berarti memang
pemahaman masyarakat kita terhadap isu keamanan digital ini masih tergolong sangat rendah gitu ya. Tetapi tidak bisa juga kita salahkan seperti itu, karena yang harus juga diperhatikan ada seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk misalnya menggunakan berbagai misalnya aplikasi seperti tadi ya, menggunakan fasilitas yang berbau digital ini memang kan butuh yang namanya pendaftaran terlebih dahulu. Nah, sering sekali kalau kita lihat pendaftaran kita itu memang data yang digunakan yang paling sering digunakan di Indonesia ini adalah nomor induk kependudukan, ya kan? Nomor induk kependudukan, habis itu ya identitas pribadi yang ada di KTP kita lah, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat itu rentan, memang mudah, tapi rentan. Karena apa? Kalau kita menggunakan data seperti itu nanti bisa data-data tersebut itu dapat diretas, yang kemudian dimodifikasi. Nah, itu jadi bisa dimodifikasi. Nah, masalahnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang mau misalnya menggunakan data-data tersebut juga harusnya memiliki satu sistem keamanan yang tinggi, ya. Satu sistem enkripsi yang tinggi. Jadi misalnya Mbak Rizka misalnya memasukkan data NIK, misalnya 1 berapa, sebenarnya kalau di enskripsi itu dia bacanya tidak 1, 2, 3, 4, 5 itu, berbeda ya. Tetapi ketika menambahkan modul enskripsi itu, ya, menambahkan satu keamanan itu berarti menambah biaya. Kan begitu, menambah beban, berarti beban perusahaan yang kerap kali akhirnya yang penting bikin sistem dulu nih, yang penting ada dulu gitu, nanti ada masalah apa belakangan. Nah, inilah yang saya sebut tadi, manusianya juga jadi lemah, ya, sektor manusianya juga lemah, pengembangnya itu jadi juga berpikir yang penting ada dulu gitu. Padahal yang harus dipikirkan adalah sejak awal adalah bagaimana membuat sistem yang aman. Nah, sekali lagi karena ada penambahan beban untuk menambahkan sistem misalnya beban biaya untuk menambahkan sistem keamanan, akhirnya hal itu diabaikan. Tapi yang menarik juga ya terkait dengan AI sekarang misalnya seperti ini ya, ada memang ya kejadian itu mereka menggunakan sistem pendaftarannya itu adalah menggunakan sistem biometrik. Jadi menggunakan sistem pengenalan bola mata kita, ya, jadi iris mata kita. Sebenarnya bagus gitu ya. Untuk apa? Agar sistem seperti AI itu susah membedakan apakah ini robot atau manusia. Karena kalau menggunakan sistem seperti submit menggunakan NIK seperti tadi itu ya, AI akan sangat mudah sekali ya untuk melakukan formulasi memanipulasi. Tetapi kalau menggunakan sistem seperti tadi ya, dengan misalnya Anda daftar harus menggunakan biometrik mata gitu, ini kan sangat unik ya. Saya yakin semua orang itu pasti unik dia jadi ya kalau pakai dengan sistem mata. Hanya saja ini kalau tidak dikelola secara transparan, nah ini masalahnya ya. Yang menjadi sekarang isu di dalam perlindungan data itu adalah kan hal transparansi, bagaimana ketika data itu dikumpulkan, kemudian bagaimana bahwa data itu betul-betul aman dan terjaga. Hal transparansi itu yang sebenarnya menjadi PR kita bersama. Nah, seperti tadi misalnya dia menggunakan misalnya pengenalan sistem mata tadi itu, nah itu ternyata akhirnya di stop oleh pemerintah begitu ya, aplikasi tersebut di stop, jangan menggunakan itu karena ada ketakutan nantinya itu benar-benar yang sangat khusus sekali data privasi kita disalahgunakan. Itu Mbak Rizka. Jadi transparansi dalam pengelolaan data pribadi itu yang masih menjadi PR kita. Nah, itu PR. Tadi Pak Aan mengatakan bahwa perusahaan jika ingin mendapatkan pengamanan yang lebih lagi untuk datanya, dia harus menambah biaya. Betul. Itu skupnya di perusahaan. Bagaimana dengan negara ini, Pak Aan? Apakah memang sudah ada di negara kita misalnya aturan regulasi yang memang melindungi data pribadi kita? Iya, aturannya sudah ada ya. Bahkan Indonesia itu menurut saya mungkin di negara-negara Asia Pasifik sangat concern ya. Itu kan sudah ada Undang-Undang Nomor 27 ya tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
ya, kemudian 2024 akhirnya diimplementasikan ya. Jadi selama 2 tahun kan dilihat dulu bagaimana penerapannya. Setelah itu 2024 kemarin kemudian diaplikasikan. Nah, yang sekarang itu menjadi concern itu permasalahannya adalah belum ada badan. Nah, ini ya. Jadi lanjutan daripada praktek dari undang-undang itu harusnya ada badan yang kemudian menaungi itu. Tapi sampai saat ini belum ada badan. Jadi ibaratnya begini, masyarakat akhirnya ketika ada masalah mau kemana melapor, ya, atau lembaga apa yang harus saya lapor? Mungkin memang betul, misalnya kalau masalah hukum dia ke kepolisian dan sebagainya. Tapi kan ada badan yang harusnya kemudian mengimplementasikan ya undang-undang tersebut, sehingga masyarakat begitu ya bisa setidaknya dia punya melaporkan ya kalau dia memiliki masalah seperti itu, atau misalnya juga nanti kalau ada badan itu akan lebih menajamkan ya undang-undang, mereka bisa misalnya mengawasi, melakukan pengawasan, melakukan edukasi dan lain sebagainya. Tapi sampai sejauh ini ya yang saya ketahui itu masih memang digodok gitu ya, tapi belum ada. Nah, itu mungkin kita harus tunggu, dan urgensinya sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat perlu ada itu gitu ya, sehingga nanti tata kelola tentang data privacy kita begitu itu menjadi lebih terkontrol, terjaga dengan baik, karena tantangannya luar biasa Mbak Rizka gitu ya. Saya ingin ambil contoh misalnya di platform seperti media sosial X misalnya ya, yang dulu namanya Twitter. Sekarang kan ini salah satu platform yang memang benar-benar menggunakan dia fitur AI, kecerdasan buatan. Itu namanya Groks. Ya. Jadi kalau dulu kita mau berkomentar begitu kan pasti antar manusia gitu Nah, ini enggak. Jadi ada manusia, dia nanyain misalnya kepada si Groks itu, Groks bener enggak video misalnya penyerangan Amerika gitu ya, yang menculik gitulah, menculik Presiden Kolombia misalnya seperti itu ya. Jadi mereka nanyanya langsung ke Groks gitu. Jadi nanti Groks akan mengeluarkan hasil jawaban analisisnya. Ketika misalnya dia tidak temukan data yang misalnya menunjang itu, Groks akan menjawab hal ini masih harus ditelusuri lebih lanjut seperti itu ya. Itu bagus ya. Tapi yang saya lihat juga trennya adalah, mohon maaf ini ada hal-hal yang bersifat pornografi di sana. Jadi bagaimana kemudian objek-objek manusia begitu ya diberikan perintah gitu, kemudian diberikan perintah yang cenderung pornografi gitu, dan ternyata Groks memberikan itu gitu, jadi jawaban itu gitu, yang tentu saja ini sangat mengkhawatirkan kita gitu ya di ranah-ranah digital ini gitu. Tetapi yang saya baca kemudian bahwa Indonesia sudah memanggil nih pihak X agar untuk mematuhi aturannya, karena kalau enggak, ini semuanya bisa dimanipulasi gitu ya. Karena padahal saya lihat juga beberapa aplikasi AI, hal-hal yang bersentuhan dengan pornografi, tentang misalnya anak di bawah umur gitu ya. Misalnya saya pernah satu kali mencoba begitu mengupload gitu ya foto bayi begitu, aplikasi tersebut menolak untuk melakukan proses manipulasi. Nah, kan itu yang kita inginkan gitu ya. Jadi tidak hanya dari kita, tetapi juga aplikasi tersebut memiliki semacam batasan ya, memiliki semacam aturan yang harus dipatuhi gitu. Baik, ini menarik ini Pak Aan. Kalau Pak Aan mengatakan bahwa memang sejauh ini kita juga melihat banyak sekali manipulasi, sampai-sampai kita yang melihat gambarnya aja kadang-kadang merasa ini benar nggak sih, ini asli nggak sih. Nah, itu sudah menjadi salah satu ya Pak ya, yang dikatakan Pak Aan tadi, batasan-batasan itu yang memang harus kita tahu, harus kita patuhi juga, dan tentunya negara harus memayungi kita ya dalam batasan-batasan itu. Pak Aan, kita undang pendengar untuk ikut bergabung di 24644. Pendengar, kita masih berbicara terkait dengan Hari Privasi Data, di mana Hari Privasi ini merupakan
menjadi salah satu cerminan kita ya untuk mengetahui hak privasi data kita di era saat ini, era AI dan juga beberapa era-era yang memang kita sudah jalani ya begitu ya. Kita sangat dekat dengan teknologi, kita sangat dekat dengan kemajuan-kemajuan, namun tidak boleh kita lupakan yaitu kepentingan privasi dari data-data pribadi kita. Kita terima dulu Pak An, satu pendengar kita di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak Astawa di Bungkulan, nggih. Iya, Bang Tulang. Nggih, silakan Pak Astawa. Om Swastiastu, narasumber. Om Swastiastu. Atas penjelasannya, mungkin yang lebih tahu, lebih berhati-hati memberikan informasi pribadi ini. Baik pemerintah maupun masyarakat. Nah, saya bertanya sedikit. Apa sebabnya terjadi sengketa informasi? Nah, andai kata di dalam sengketa itu sudah diketahui bahwa dia informasikan hal-hal yang bohong, hal-hal yang tidak boleh disampaikan, diviralkan di muka umum. Kedua, tugas yang bertugas memberikan informasi itu andai kata dia menginformasikan yang tidak sesuai dengan di lapangan, sampai di mana tindakannya. Terus siapa saja yang dapat memperoleh informasi publik. Nah, apa masyarakat boleh atau bagaimana pada pemerintah? Andai kata misalnya pemerintah kita sudah memohon secara tertulis tidak diberikan apa konsekuensi daripada undang-undang ini, sehingga betul-betul masyarakat yang ingin memperoleh informasi kan, baik di bidang politik, ekonomi dan lain-lainnya itu, sehingga masyarakat merasa terayomi, dibina lagi yang. Terima kasih Om, sampai Om. Pak Astawa, terima kasih sudah ikut bergabung begitu. Siapa saja sih sebenarnya yang berhak untuk bisa melihat data-data pribadi kita begitu kepada publik gitu ya. Sebelum ditanggapi Pak An, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, selepas ini kami juga masih akan membacakan beberapa komentar yang sudah masuk di YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung live melalui RRI Singaraja Official di via YouTube. Baik, kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Pak Aan ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Igusti Nguraan Darmawan MIKOM selaku akademisi dan praktisi penyiaran. Kita masih berbicara terkait dengan Hari Privasi Data Sedunia, hak privasi di era AI. Pak An, gimana tadi tanggapan dari Pak Astawa di Bungkulan? Beliau menyoroti terkait dengan siapa sih sebenarnya yang bisa menggunakan kemudian mengetahui data-data pribadi kita ini. Silakan Pak An. Baik, terima kasih Pak Astawa ya. Di era teknologi seperti sekarang ini, kita memang menyadari bahwa betapa mudahnya kita mendapatkan informasi gitu ya. Tetapi tentu informasi ini harus kita saring, karena saya sebutkan misalnya ratusan, jutaan, miliaran informasi yang kita peroleh, kita akses ya, begitu sangat mudah dengan melalui smartphone kita ya, ponsel pintar kita, melalui aplikasi media sosial. Ini tidak semua informasi itu benar ya. Jadi ada saja pasti gitu bahwa informasi ini hoax gitu ya, atau juga informasi-informasi bohong, palsu dan lain sebagainya. Nah, disinilah kebutuhnya kita gitu ya, untuk mewaspadai hal tersebut. Jadi apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya langkah kecil yang sebenarnya bisa dilakukan ketika Anda menerima informasi apapun itu terlebih dahulu, jangan terlalu percaya gitu ya. Jadi harus betul-betul kita coba cermati apakah informasi ini masuk akal atau tidak gitu kan. Apakah informasi ini jangan-jangan ini adalah informasi palsu gitu. Itu tuh harus kita ada paradigma seperti itu terlebih dahulu, sehingga itu menjadi satu benteng bagi kita gitu, bahwa tidak langsung kemudian mempercayai mentah-mentah dan meneruskan dengan cepat meneruskan ke berbagai grup yang ada di sosial media kita gitu ya. Kecuali misalnya bahwa informasi tersebut memang datang dari sumber terpercaya. Apa sumber terpercaya? Misalnya salah satunya adalah tentu saja adalah media ya. Media-media mainstream yang memang berkonvergensi atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasinya ya. Tapi tetap ya, kita juga harus lihat media mana ini gitu ya, karena sekarang juga tumbuh berbagai media yang sebenarnya bagus gitu ya untuk perkembangan media kita, tetapi kita juga harus melihat bahwa media-media tersebut setidaknya memiliki semacam kredibilitas. Itu yang pertama harus kita lakukan Pak Astawa. Jadi tidak langsung serta-merta mempercayai begitu saja. Yang kedua, masyarakat boleh menyebarkan informasi dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi bahwa begitu banyak yang memiliki akun media sosial seperti saat ini, ada informasi yang memang berguna. Apakah itu berguna buat kita atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, jangan dihiraukan Pak Astawa. Tapi kalau itu berguna, sekali lagi seperti tadi, cek dulu gitu ya. Cek dulu kebenaran dan keakuratannya. Kalau misalnya ada informasi itu merugikan kita gitu kan, atau kita ingin mencari informasi yang betul begitu, misalnya sudah masuk ke sengketa misalnya, sebenarnya kan ada badan ya, badan di negara kita itu ada namanya Komisi Informasi Publik ya, untuk mencari tahu begitu ya, Anda menginginkan informasi tentang apa gitu ya, apakah informasi-informasi yang berkaitan dengan di satu organisasi, lembaga dan ataupun sebagainya begitu, itu bisa kemudian kita ajukan di sana. Jadi kalau Anda ingin mencari informasi-informasi yang memang bisa diakses publik, kita bisa melakukan ke sana gitu, kita bisa melapor ke sana gitu ya. Jadi itu bisa ada ruangnya dan ada badannya, yaitu Komisi Informasi Publik begitu. Tapi sekali lagi yang harus patut kita cermati adalah jangan sampai informasi-informasi ini begitu ya mengganggu stabilitas keamanan kita begitu ya. Jadi betul-betul masyarakat harus cerdas begitu ya, untuk di dalam mengakses informasi. Saya pikir itu Mbak Rizka.
Terima kasih Pak An Ya. atas tanggapannya. Kita akan sapa kembali pendengar yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp call Pak Gede Wijana. Selamat pagi Pak Gede. Ada kasus. Pak Gede selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan Pak Gede. Pertanyaannya langsung kepada narasumber Pak An. Silakan Pak. Oh, itulah Iya. itu yang tadi itu saya ingin menyampaikan itu kalau di si bank itu aplikasi itu kan diminta data itu ya verifikasi KTP sama verifikasi wajah. Itu aman nggak Pak kira-kira? Oke, baik, terima kasih ya Pak Gede Wijana di Tejakula ini. Beliau menyebut salah satu bank yang sudah bergerak di platform daring ya Pak Aan ya. Itu kalau ada verifikasi walaupun dia bertajuk perbankan begitu, verifikasinya dilakukan secara online dengan KTP, wajah dan lain-lain, itu apakah aman Pak Aan? Silakan. Ya, itu ya. Baik, Bapak, saya harus mengatakan bahwa ketika kita berbicara atau masuk ke ranah digital gitu ya, ada satu jargon yang dipegang oleh para pegiat literasi digital itu adalah tidak ada 100% ya keamanan di dalam atau di ruang digital. Jadi tidak ada keamanan jaminan 100% begitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita sadar terlebih dahulu memang penggunaan data itu dilakukan kan begitu, dilakukan oleh misalnya lembaga atau badan yang resmi ya, resmi di dalam hal ini tentu saja yang memiliki kemudian kekuatan hukum di sana, seperti bank misalnya. Saya rasa juga mereka pastinya gitu ya ingin menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan hukum gitu kan. Tetapi ketika kita berbicara ranah digital tidak ada 100% jaminan keamanan di sana. Yang permasalahannya adalah bahwa saat ini kan data yang digunakan itu begitu ya, data yang digunakan itu sering sekali gitu ya, itu bocor begitu ya, itu bocor dan kita sebagai pemilik data itu tidak pernah begitu ya, rasa-rasanya memberikan data ini kepada perusahaan B misalnya. Yang selama ini saya kirimkan adalah ke perusahaan A. Nah, pada aspek itu kan ada kesadaran di sana, ya. Dan itu memang salah satu mekanisme yang harus misalnya dilakukan pendaftaran, ya, menggunakan data-data pribadi seperti itu. Dan itu memang menjadi perhatian pemerintah kita. Oleh karena itulah, karena tadi saya sebutkan belum ada misalnya, ya, badan yang turunan daripada Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data. Kalau sudah ada badan itu, saya rasa akan lebih nantinya kita bisa kemudian kalau masyarakat dirugikan, kita punya kontrol yang lebih untuk itu. Ya, itulah urgensinya saat ini di Indonesia. Jadi kita harapkan kita tunggu ada badan ini gitu. Saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih Pak An atas tanggapannya. Pak Gede sudah ditanggapi, semoga bisa menjawab apa yang memang menjadi pertanyaannya. Kita akan bacakan Bapak beberapa komentar yang ada di YouTube ya, YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih untuk Irna Giri ya. Kalau nggak dikelola dengan benar, privacy bisa kebobolan tanpa kita sadar. Di era kecerdasan buatan ini, hak privacy jadi isu krusial karena AI bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, termasuk data pribadi. Kemudian ada Mang Agus ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Mantap. Baik, terima kasih. Kemudian juga kita bacakan lagi. Oke, ada Ed Tonsky ya. Tadi yang saya tangkap, data biometrik rawan disalahgunakan. Apakah penyalahgunaan biometrik disebabkan kelemahan teknologi atau karena tidak diterapkannya standar keamanan seperti MFA dan Zero Trust? Nah, Pak An, silakan ditanggapi Pak An. Iya, tadi saya sebut ya, ada sistem pengembangan suatu sistem informasi gitu ya. Tadi kan ada
hardware, software dan manusianya, dan sering sekali aspek manusianya itu yang menjadi aspek terlemah di sini ya. Entah itu dia pengembang atau pengguna gitu ya. Dari aspek pengguna misalnya tingkat literasinya misalnya yang minim ya. Tapi nggak bisa juga dipersalahkan para pengguna kita, karena pengguna kita kan juga mereka inginnya yang mudah dan yang simple begitu ya. Nah inilah mau tidak mau perusahaan atau lembaga harus investasi di tata kelola keamanan gitu, dan jelas itu ya, di setiap keamanan di bidang digital atau IT gitu pasti selalu ada celah ya. Makanya gitu ya, pasti investasi di bidang IT ini biasanya sangat-sangat mahal sekali. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan ya, karena ini juga amanat undang-undang gitu, bagaimana melindungi data privasi kita ya. Saya dengan berbagai gerbang apapun begitu ya, makanya tadi saya katakan ketika kita bersentuhan dengan digital tidak ada yang menjamin 100% itu aman. Dan kalau Anda ingin aman, Anda nggak nyaman gitu loh. Iya kan? Coba. Itu paradoks ya. Paradoks ya. Kalau Anda mau aman, misalnya Anda password begitu ya, kan nggak bisa. Kalau Anda mau nyaman 1 2 3 4 5 6 kan begitu, mudah diingat gitu. Tapi kalau mau aman nggak nyaman, Anda mau harus kombinasi huruf kecil, huruf besar, tambah angka. Waduh, apalagi kalau misalnya punya password berbagai aplikasi gitu kan. Belum lagi disuruh ganti password secara berkala. Makanya tadi kalau Anda mau aman ya nggak nyaman, begitu kan. Belum lagi misalnya Anda harus menambahkan opsi 2 faktor autentikasi untuk masuk ke satu platform misalnya ya. Itu kan akan menambah kerja kita sebenarnya. Nah, itulah mau tidak mau berbagai gerbang itu mungkin sudah kita lakukan, tetapi sekali lagi banyak orang pintar di sana tetapi tidak etis gitu ya. Yang kemudian ingin melakukan celah retas. Makanya ada yang disebut dengan white hacker, black hacker. White hacker itu adalah sebenarnya itu dia ini sistemmu ada celahnya loh gitu. Dia kasih tahu gitu kan. Dia kasih tolong dong perbaikin. Tapi kalau yang black hacker ya sudah motifnya beda lagi itu kan. Bahwa dia retas, dia ambil semua datanya tersebut, kemudian dia ada motif misalnya kejahatan di sana. Ya, itulah yang mau tidak mau kita sebagai pengguna apa yang bisa kita lakukan tadi itu adalah sebenarnya adalah ya melakukan langkah-langkah kecil tadi ya, misalnya seperti kayak password misalnya itu ya Anda harus berkala begitu. Kemudian 2 faktor autentikasi juga harus Anda aktifkan gitu. Saya pikir itu Mbak Rizka. Itu kuncinya adalah kalau Anda mau nyaman ya nggak aman gitu ya. Mau aman nggak nyaman gitu. Mau aman ya nggak nyaman gitu kan. Itu kebalikannya dan itu memang menjadi pilihan ya Pak ya di era saat ini begitu kan. Kadang-kadang kita mau masuk aplikasi yang terlalu banyak sekali keamanannya tuh aduh nggak jadi deh gitu. Nggak jadi buka akhirnya padahal itu yang aman ya Pak ya. Betul. Dan kejahatannya itu begini dulu mungkin jangan Anda ngeklik link sembarangan gitu ya. Tapi mohon maaf gitu ya, ada beberapa kasus dan saya juga sempat dapat pelatihan itu nggak perlu pakai link Mbak. Jadi ada semacam ransomware begitu ya, atau malicious apa gitu. Dia langsung kemudian masuk ke sistem operasi komputer dan bisa mengaktifkan kamera laptop kita dan juga alat perekam suara kita Mbak. Jadi nggak perlu klik link. Jadi ini dan itu kita praktekkan memang pada pelatihan itu, dan di saat itu waduh ini memang betul-betul bahwa apapun begitu yang berkaitan dengan teknologi itu sangat mudah untuk disusupi tanpa perintah kita apapun. Jadi kalau laptop kita mungkin dulu ada yang alat untuk menutup ya. Itu kan kesannya jadul ya, tapi itu sebenarnya paling benar itu. Oh, paling benar ya, Pak. Benar gitu ya. Karena bisa menutup secara manual gitu, nggak otomatis. Tapi itu paling benar gitu. Iya, baik. Ini penting banget nih yang kita harus tahu bahwa kalau dulu memang jangan klik link ini atau undangan ya, betul. Kalau sekarang sudah lebih canggih. Lebih canggih, Mbak. Jadi kalau
teknologinya berlari, kita harus estafet ya Pak. Estafetnya, karena kejahatan digital itu akan terus berkembang. Jadi ibaratnya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak An atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk atensinya pendengar. Tidak terasa waktu kita mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup, kita akan berikan kesempatan untuk Pak An bisa memberikan closing statement Pak kepada masyarakat, kepada pengguna teknologi saat ini, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat diri kita safety dari adanya tantangan-tantangan di era AI ini. Silakan Pak Aan. Baik, saya rasa ini harus ada kolaborasi ya antara negara dan juga masyarakat ya. Negara menyiapkan produk undang-undang dan juga instrumen-instrumennya untuk melindungi data pribadi kita. Tetapi kita sebagai masyarakat juga di tengah misalnya masih ketidaksempurnaan ini, mau tidak mau memang kita harus sadar begitu ya, kita aware dan punya literasi tentang bagaimana kita di dalam misalnya menyerahkan dalam tanda kutip data pribadi kita. Setidaknya bahwa data pribadi kita misalnya memang digunakan untuk misalnya satu fasilitas gitu ya, satu fasilitas, kita memang sadar menyerahkan data tersebut. Apalagi di era AI gitu ya, percakapan kita dengan AI itu bisa menjadi sangat intim sekali ya gitu kan. Karena mau tidak mau juga AI membutuhkan data-data itu untuk memprofiling kita. Jadi kesannya menjadi sangat intim di sana, ada hubungan psikologis, tetapi kita harus sadar ada batasan data apa yang ingin kita sampaikan kepada AI begitu kan. Yang masalahnya kan adalah ketika kita tidak sadar menyerahkan data itu ya, ini yang akan digunakan untuk berbagai misalnya tindakan-tindakan kejahatan. Saya pikir itu Mbak Rizka. Jadi tingkat literasi kita sebagai masyarakat di dalam digitalisasi juga harus bagus. Ya, baik. Terima kasih Pak An atas closing statement-nya. Satu lagi ya Pak An ya, dibacakan saja, mungkin nanti kita lain kali bisa tanggapi karena waktu kita sudah mendekati pukul 10 pagi. Untuk lembaga resmi pemantau detail info lewat medsos mana yang benar dan hoax sebelum masyarakat terjebak, atau no call center, nomor call center di kabupaten seperti di acara cek fakta begitu ya di Bung Jack di Pro 3. Nah seperti itulah yang diperlukan sebagai kekuatan hukum privacy tentang sertifikat digital. Apakah aman, bisakah terjadi aplikasi jiplakan lagi? Wah, terima kasih nih Pak Narte Arianto ya untuk atensinya. Nanti kita akan undang kembali Pak An untuk bisa berbicara lagi terkait dengan teknologi begitu ya Pak An ya, dan juga aspek-aspek penyiaran dan juga data pribadi. Pak An, terima kasih. Baik, terima kasih dengan berakhirnya closing statement dari Pak Aan tadi akhirnya menutup juga kebersamaan kita dalam dialog Hai Balik Ken pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda, dan Pak Aan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami tunggu kehadirannya Pak ya di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Saya Rizka Desiandra, dan selepas ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.